Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih diberikan nikmat berupa iman, Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-27. Min adabis salam, adab salam yang bagian kedua, yang pernah kita bahas bagian pertama. Sekarang kita masuk adab salam yang bagian kedua. Itu berkaitan tentang mengucapkan salam orang yang mengendarai kendaraan, memberi salam kepada orang yang sedang berjalan, termasuk tawadu, termasuk tatibi khatirihi, termasuk kita mengurangi kemudaratan, bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan ketika ada di jalan. Di antaranya adalah kita mengucapkan salam, dan termasuk tawadu, kita mengucapkan salam ketika sedang berkendara, mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Begitu juga mengucapkan salam orang yang berjalan, mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, anak kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Ini termasuk hakut taukir, termasuk hak menghormati orang yang besar, menghormati orang yang lebih banyak, menghormati orang yang sedang duduk, yaitu dengan memberikan salam kepada mereka. Begitu juga di antara adab salam, orang yang bertemu maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Dan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Dan ini termasuk sibaqan ila fi'lil khair. Ini termasuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Itu siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam. Dan disunahkan salam juga, disunahkan mengucapkan salam, tikrarus salam, mengulangi mengucapkan salam kepada saudara kita yang muslim, walaupun baru sebentar kita bertemu, kemudian berpisah sebentar, bertemu lagi, maka sunnah kita mengucapkan salam kembali. Sebagaimana juga di antara adab salam, ketika kita masuk ke dalam majelis, maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Sebagaimana ketika kita ingin mengakhiri majelis, kita juga mengucapkan salam sebelum keluar dari majelis. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan hal tersebut, kita akan bacakan 5 hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yusallimu ar-raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatil Bukhari was-saghiru 'alal kabir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini asalnya. Asalnya orang yang berkendara mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang
sedang duduk orang yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ini asalnya. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari sebutkan anak kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Ini asalnya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, Ustadz, Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak kecil, ya ini sebagai takdib, sebagai pelajaran. Asalnya anak yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Ini asalnya. Kalau misalnya orang yang besar mengucapkan salam kepada anak kecil, ini adalah sebagai takdib, sebagai pelajaran, sebagai taklim, supaya pembiasaan mereka untuk mengucapkan salam. Sehingga ketika mereka sudah besar, mereka terbiasa mengucapkan salam, dan mereka akan balik mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang besar. Begitu juga al-qalil al-katsir, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Dan tidak diwajibkan ketika yang sedikit mengucapkan salam, para jamaah yang banyak tidak diwajibkan menjawab salam semuanya. Kalau sudah ada satu yang jawab, maka yang lain gugur, tidak wajib. Jadi salah kalau misalnya ada seorang ustadz atau kiai mengucapkan salam kepada jamaahnya, yang jawab sedikit, ayo diulang lagi salamnya, sehingga semuanya mengucapkan salam. Ini kurang tepat ya. Yang sahih bahwasanya kalau sudah ada yang menjawab salam, maka yang lain gugur. Seperti fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Bulughul Maram dalam Kitabul Jami. Di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram dalam Kitabul Jami, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kalau misalnya yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak sebagian orang menjawab dan sebagian lagi tidak, maka ini sudah cukup. Yang berdosa kalau tidak ada yang jawab sama sekali. Kalau sudah ada yang jawab, maka fardu kifayah hukumnya, yang lain gugur. Tetapi tentu saja yang lebih utama semuanya mengucapkan salam, semuanya menjawab salam. Ini yang lebih utama. Hadis yang kedua, hadis Abu Humamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bissalam. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ini termasuk apa? Termasuk sibaqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu saja yang pertama kali mengucapkan salam, maka dia yang akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan mendapatkan keutamaan, yaitu lebih dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang panjang tentang al-musi salatihi, tentang seseorang yang buruk salatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya lelaki itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Orang itu datang kemudian salat. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Kemudian faradda alaihi salam. Kemudian Nabi pun mengucapkan salam atau menjawab salam orang tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu dan ulangi salat kamu, karena sesungguhnya kamu belum salat. Faraja'a fasalla summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun setelah selesai sholat balik lagi kepada Nabi mengucapkan salam. Kemudian Nabi menjawab salamnya. Kemudian Nabi mengucapkan salamnya sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi katakan lagi, diulangi, irji fasolli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, sholat lagi, ulangi sholatnya, karena hakikatnya sungguhnya kamu belum sholat. Diulangi bolak-balik sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga diriwayatkan Imam Tirmizi. Dari hadis ini diambil pelajaran yang pertama, bahwasanya wajibnya tumakninah dalam sholat, karena orang tersebut sholatnya
cepat. Makanya Nabi katakan irji fasolli, ulangi sholat kamu, karena hakikatnya kamu belum sholat. Sholatnya cepat sehingga meninggalkan tumakninah. Dan orang yang meninggalkan tumakninah dalam sholat, maka sholatnya tidak sah, harus diulangi. Nabi bilang, katakan kepada orang tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kenapa? Karena dia tidak tumakninah dalam sholatnya. Tidak tumakninah dalam sholatnya. Kemudian pelajaran yang kedua, di sini orang tersebut mengucapkan salam sampai berulang kali kepada Nabi SAW. Jarak fasalnya sedikit atau jedanya sangat singkat ya. Dia sholat 2 rakaat, kemudian balik lagi kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan pelajaran bahwasanya disunahkan mengucapkan salam jika 2 orang berpisah. Jika 2 orang berpisah kemudian bertemu kembali walaupun jeda waktunya pendek. Walaupun jeda waktunya pendek. Orang tersebut sholat, kemudian datang kepada Nabi mengucapkan salam, kemudian Nabi bilang, kembalilah kamu sholat, sungguhnya kamu belum sholat. Kemudian dia sholat lagi, kemudian balik lagi pada Nabi mengucapkan salam, mengulangi salam kembali. Walaupun jedanya tidak terlalu panjang, sampai 3 kali diulang kembali. Hadis yang keempat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu fal yusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu fal yusallim alaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 186. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu." Jika seorang di antara kalian bertemu saudaranya, fal yusallim alaihi. Nabi katakan di sini dengan lafaz amr, perintah. Maka hendaknya dia mengucapkan salam. Ini menunjukkan mengucapkan salam hukumnya wajib. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun. Jika terhalang di antara keduanya baru mengucapkan salam, kemudian terpisah karena syajaratun, karena adanya pohon, au jidarun atau tembok, au hajarun atau batu besar. Tsumma laqiyahu, kemudian kembali lagi dia bertemu, fal yusallim alaihi, maka hendaknya dia mengucapkan salam lagi. Ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana tadi disunahkan kita mengucapkan salam jika kita berpisah dengan saudara kita setelah mengucapkan salam kemudian berpisah, kemudian disunahkan lagi mengucapkan salam ketika bertemu kembali, walaupun jeda waktunya sangat pendek. Kemudian hadis yang kelima, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ila majlisin falyusallim. Fa in bada'a lahu an yajlisa falyajlis. Thumma idza qama falyusallim." Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan wa sahhahahu Al-Albani fi Shahihil Jami'. Nabi SAW mengatakan, jika seorang di antara kalian selesai dari sebuah majelis, dari majelis ilmu sudah selesai, fal yusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Fa in bada'a lahu an yajlisa falyajlis. Kalau dia mau memulai majelis, maka hendaknya mengucapkan salam. Tsumma idza qama falyusallim. Kemudian jika dia sudah selesai, kemudian berdiri mau pulang, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya disunahkan mengucapkan salam ketika memulai majelis atau selesai dari majelis atau ingin pergi dari majelis, dan hukumnya wajib menjawab salam dalam majelis. Sebagaimana para ulama mengatakan, istihbabus salam indal qiyami minal majlis wa wujubi raddihi. Dan disunahkan mengucapkan salam ketika bangun dari majelis atau selesai ketika majelis,
dan wajib menjawab salam. Salam hukumnya wajib. Dan tadi sudah kita sebutkan ketika kita memulai majelis kemudian jamaah menjawab salam kita, maka tidak diwajibkan seluruhnya, tapi hukumnya fardu kifayah. Tetapi tentu saja yang lebih utama adalah menjawab salam. Ini tentu saja yang lebih utama. Ini diantara adab-adab salam yang bagian kedua yang merupakan lanjutan dari pembahasan yang lalu. Yang pertama, diantara adab salam, orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, anak-anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang sudah lebih besar. Ini asalnya, walaupun sebaliknya boleh, tapi ini asalnya. Begitu juga diantara adab salam adalah dibolehkan atau disunahkan ketika kita mengucapkan salam bertemu dengan saudara kita, kemudian berpisah sebentar, kemudian kembali mengucapkan salam kepada saudara kita. Dan juga disunahkan kita mengucapkan salam ketika mulai majelis atau setelah selesai majelis dan ingin pergi dari majelis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini termasuk tawadu dalam majelis. Begitu juga sibaqan ila fi'lil khair, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan ini termasuk hakut taukir juga, yaitu hak penghormatan kepada orang yang lebih besar, dan yang seterusnya yang sudah kita bahas ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.